Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama kami Gaplay Auto. Oke, kalau teman-teman belum menonton video yang part pertama, sebelum lanjut menonton video ini, hentikan dulu sementara, lihat dulu yang part pertama. Untuk linknya bisa diklik di pojok kanan atas atau di deskripsi. Oke, jika sudah menonton, silahkan lanjutkan video ini. Nah, yang tengah ini untuk input kabel remote yang bisa kita ambil dari output ampli control yang di head unit. Nah, untuk kabelnya nanti saya akan lewatkan di dalam dashboard ini, lalu masuk lagi ke dalam karpet dasar juga, dan keluar ikut kabel power yang menuju ke subwoofer tadi. Oke, kita siapkan dulu kabelnya. Ini saya pakai kabel single yang biru tadi, ya kurang lebih panjangnya 2,5 meter. Serta siapkan juga untuk kabel RCA nya sekalian saja karena satu jalur sama kabel remote-nya. Oke, karena perlu mengakses kabel-kabel head unit, selanjutnya kita lepas dulu head unitnya. Nah, jika mobil teman-teman beda, ini ada beberapa cara di mobil lain. Untuk linknya bisa klik di pojok kanan atas atau di deskripsi juga ada. Oke, ini saya timelapse saja, jika kurang jelas bisa cek di video di playlist tadi. Oke, head unitnya sudah terlepas. Sekarang tinggal kita masukkan kabel remote ini ke dalam dashboard. Dan jangan lupa untuk kabel RCA nya juga. Jadi kabelnya nanti akan tembus di bagian bawah karpet, tepatnya di bagian sebelah sana. Langsung saja kita eksekusi. Nah, sudah, ini untuk kabel RCA nya yang ke head unit. Dan yang bawah ini ke subwoofer, serta ini kabel untuk remote yang ke head unit, dan yang itu ke subwoofernya. Jadi kabel remote ini kita sambung ke output antena atau ampli control yang di head unit ini. Kebetulan untuk kabel ampli controlnya di sini juga warnanya biru. Tapi jika keduanya tidak ada, bisa pakai output dari kunci kontak ACC on yang biasanya kabelnya warna merah. Oke, saya sambung dulu kabelnya ke yang output amplifier. Nah, berikut ini penampakan kabel remote-nya yang sudah tersambung. Selanjutnya tinggal pasang kabel RCA-nya di RCA out di head unitnya. Jika sudah, rapikan kabel-kabel dan soket-soketnya, lalu pasang kembali head unitnya. Tidak perlu dibawa dulu karena cuma untuk mencoba dulu. Kalau ada apa-apa biar tidak dua kali kerja. Oke, lanjut, kabel RCA yang di bawah ini kita pasang ke input RCA subwoofernya. Lalu untuk kabel remote-nya kita pasang di tengah sini. Pastikan kabelnya sudah kencang semua, cek lagi satu persatu. Oke, untuk mencoba dulu kita pasang kabel ground ini pakai baut jok yang tadi di sini supaya bisa nyala subwoofernya. Nah, sebelumnya untuk potensial pengaturan di sini kita nolkan semua, putar pol ke arah kiri supaya aman. Selanjutnya untuk memasang kabel powernya, saya lepas dulu ground akinya supaya aman. Bebas juga ya, bisa dilepas atau tidak terserah. Lanjut pasang sekun power yang tadi di kepala aki yang positif. Sebelumnya masukkan kabel powernya ke cover kepala aki ini supaya rapi. Jika sudah, kencangkan bautnya lalu pasang lagi yang groundnya.
Oke, jika semua sudah untuk perkabelannya, sekarang kita tinggal coba nyalakan head unitnya. Kita tes hidup atau tidak. Oke, untuk head unitnya sudah hidup. Pastikan subwoofer kolongnya juga ikut on. Nah, oke, sukses. Untuk indikator powernya sudah nyala. Tinggal kita setting dulu frekuensi, gain, dan kawan-kawannya. Oke, saya tes dulu pakai musik yang agak ngebass. Yang pastinya yang no copyright ya. Oke, sepertinya cukup saja. Lumayan ya untuk low bassnya untuk head unit, karena ini head unit Cina. Mungkin bisa lebih enak lagi kalau pakai yang merek bagusan seperti Pioneer, Kenwood, dan lain-lain. Kalau dirasa sudah cukup, ini kabel groundnya kita lepas dulu karena untuk proses pasang joknya dulu. Nah, untuk amannya saya lepas dulu kepala agi negatif yang tadi, karena nanti kita rapikan lagi kabel-kabel ini supaya rapi dan enak dilihat mata. Oke, saya offkan dulu kontaknya. Tunggu sampai subwoofernya off, karena untuk melepas groundnya, jika sudah lalu lepas ground di dudukan jok yang tadi. Sebelumnya saya pasang dulu dudukan kaki subwoofernya supaya nanti bisa di-skrup ke karpetnya biar tidak geser-geser posisinya saat ketendang kaki atau apa. Oke, lanjut rapikan kabel-kabelnya. Nah, seperti ini kabelnya jadi rapi. Dan ini tadi kaki subwoofernya sudah saya skrup ke karpet, jadi aman, tidak goyang-goyang. Lalu untuk kabel groundnya tadi dipasang terakhir, jadi kita pasang dulu joknya. Oke, untuk joknya sudah terpasang kembali. Nah, itu subwoofer kolongnya aman dan tidak mentok jok maupun relnya. Dan ini penampakan manajemen kabel-kabelnya, serta untuk kabel ground tadi ada di balik sini. Jadi posisinya dijepit antara dudukan jok dan drat body tadi. Nah, ini kalau dilihat dari bagian belakang seperti itu. Dan ini penampakan subwoofernya dari row kedua. Oke, langkah terakhir yaitu tinggal pasang lagi kabel negatif akhirnya, dan selesai. Oh ya, lupa tadi untuk headnya belum dibaut dan pasang framenya lagi. Sama ini panel-panel di bawah ini jangan lupa untuk dipasang juga. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe dan dukung channel kami supaya lebih berkembang. Like dan share video ini jika bermanfaat. Tunggu video-video menarik selanjutnya dengan menyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton.